ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai kegiatan renungan angkat hati pada hari ini. Kita akan masuk saat hening. Marilah kita menerima salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Kita akan menaikkan pujian Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Kejadian 14 ayat ke-17 sampai 24. Begini firman Tuhan. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudaraku yang terkasih, renungan hari ini berjudul Melkisedek. Siapakah raja dan imam Allah yang misterius ini? Ia muncul sekilas lalu lenyap. Kita tidak tahu baik leluhur maupun keturunannya. Mungkinkah kerajaannya yang bernama Salem itu adalah Yerusalem? Yang kita tahu hanyalah sambutannya kepada Abram sekembalinya hamba Allah itu pasca kemenangannya melawan Kedorlaomer. Momen keberhasilan itu justru yang paling berbahaya. Abram akan bertemu dengan Raja Sodom yang membawa harta benda pilihan untuk menggoyahkan persahabatannya dengan Allah. Tepat pada waktunya, datanglah Melkisedek di antara Raja Sodom dan Abram. Untuk menerima sambutan itu, Abram harus istirahat sebentar. Mereka duduk, makan roti, dan minum anggur sebagai santapan simbolis. Lalu Melkisedek memberkati Abram atas nama Allah yang maha tinggi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selingan ini menyegarkan sekaligus mengingatkan akan ketergantungan Abram kepada Allah. Inilah yang paling diperlukannya sehingga imannya kukuh untuk menolak kompromi dan harta benda yang ditawarkan Raja Sodom. Sedikitpun ia tidak berminat pada harta dunia setelah menikmati kasih Allah itu. Salah satu tujuan perjamuan kudus ialah menguatkan orang percaya untuk menolak tawaran dunia yang serba menggiurkan. Amin. Demikian firman dan telaah firman pada hari ini. Semoga firman ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan masuk saat hening.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syukur, syafaat, dan Bapa kami. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh terjadi sampai hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan segala berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk situasi yang terjadi di seluruh permukaan muka bumi ini, di mana beberapa negara sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia, terkhusus bangsa Indonesia, mampukan kami semua dapat bertahan terhadap kondisi ini. Berkatilah pimpinan-pimpinan kami dari pimpinan tertinggi yaitu Presiden Joko Widodo sampai pimpinan yang terendah di aras RW dan RT. Mampukan mereka menjadi berkat bagi kami semua. Berkati tim medis Satgas Covid dan seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan ketahanan tubuh sehingga bisa terbebas dari infeksi virus ini dan dapat melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan dengan baik. Akhir-akhir ini banyak sekali korban yang berjatuhan di sekitar kami. Kami khusus berdoa untuk mereka, keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kiranya mereka Engkau beri kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupannya lagi. Berikan mereka kekuatan iman agar hidupnya selalu berserah kepadamu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Salatiga. Semoga pemerintahan kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kami semua. Bapa yang di surga, kami berdoa terkhusus untuk anak-anak kami yang masih masuk dalam studi dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mampukan mereka dapat melalui dan melaksanakan proses belajar online ini dengan baik. Sabar, Engkau jauhkan dari rasa jenuh dan bosan. Mampukan mereka dapat melewatinya dengan baik dan menghasilkan sesuatu ilmu yang bermakna untuk kehidupannya. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya, baik di aras sekolah, lanjutan maupun perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang masih melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya, Tuhan berikan mereka kelancaran. Bagi mereka yang sudah lulus dari perguruan tinggi untuk mencari pekerjaan, berikan mereka kemampuan, kelancaran sehingga mereka mampu melewati tes demi tes yang mereka jalani. Mampukan mereka memberikan sesuatu, berkarya melalui ilmu yang dipelajarinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Berikan mereka pasangan yang baik, pasangan yang dapat mengembangkan keimanannya di dalam keluarganya nanti. Kami juga berdoa terkhusus untuk orang tua kami semua, para Adi Yuswo, peliharalah mereka di dalam kelemahan raganya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, keimanan, dan juga kesehatan. Berkati juga keluarga yang mendampingi para orang tua kami, berikan kesabaran, sehingga para Adi Yuswo dapat melewati, menikmati masa tuanya dengan baik. Berkati kami juga semua, seluruh warga Gereja GKJ Salatiga Timur ini, baik kami sebagai warga, majelis, petugas ibadah, teristimewa gembala kami, Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, berkatilah kesehatannya, kehidupannya dan pelayanannya sehingga dapat melayani kami semua dengan baik. Akhirnya kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.